itu. Terus yang kedua pertanyaan di sini, mengapa titik didih alkohol ya etanol yang memiliki berat molekul hampir sama dengan butana ya. Jadi yang satu etanol, yang satu butana ya. Yang satu etanol C-nya atom C-nya 2, butana atom C-nya 4. Berat ini dilihat dari berat molekul yang hampir sama. Tetapi titik didihnya sangat jauh berbeda. Etanol titik didih 78 ya, tinggi. Sementara butana titik didihnya sangat rendah ya. Butana kan gas ya. Salah satu yang biasa ada di dalam LPG bisa termasuk butana itu ya. Nah, sangat jauh. Nah, ini kaitannya dengan ikatan, bahwa di dalam alkohol itu terdapat ikatan hidrogen, gitu kan. Pasti sudah dibahas ke sana. Sudah harus tahu ya kaitannya ikatan hidrogen. Itu menaikkan titik didih, adanya ikatan hidrogen itu kan. Nah, ini kaitan dengan ikatan. Lalu yang ketiga tentang alkana. Nah, di sini saya lihat pertanyaannya itu tentang struktur dan tata nama. Jadi strukturnya ini namanya diketahui ada 2 metil butana, ada 1 bromo metil butana. Tulis strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya masih alkana pembuatan ya. Jadi ini pembuatan eh, senyawa haloalkana nih kalau saya lihat di sini ya. 1 bromo 2 metil butana. Berarti di sini halogen organik. Halogennya bromo. Ini 2 metil butana akan dibuat dari metil butana. Jadi asalnya nggak ada tuh halogennya. Nah, kemudian mau dijadikan senyawa bromo metil butana. Berarti kita harus memasukkan gugus itu atom bromo gitu ke dalam struktur ini. Nah, itu bisa terjadi dengan reaksi tertentu. Nah, ini di sini kan dengan bantuan disebutkan ya magnesium dan ether. Magnesium dan ether kering ini adalah khas untuk reaksi Grignard dalam membentuk senyawa halogen organik. Jadi kalau saya lihat dari soal nomor 3 ini sudah dijelaskan tentang struktur dan tata nama alkana, lalu sudah dijelaskan juga tentang senyawa halogen organik gitu ya. Berikutnya yang nomor 4 tentang alkena. Nah, alkena ini melibatkan reaksi ya. Jadi bagaimana sintesis alkena dalam hal ini propena dari propanol. Jadi alkohol itu bisa dibuat menjadi senyawa alkena dengan cara apa? Ya, ini ya bisa dengan mengambil OH-nya dengan asam sulfat pekat gitu ya, atau reaksi dehidrasi dari alkohol kemudian jadi alkena gitu ya. Kemudian reaksi apa yang terjadi ya jika senyawa 2 bromo 2 metil pentana di debrominasi. Maksudnya debrominasi ini penghilangan bromin dalam, jadi bromonya dihilangin nih dari 2 bromo 2 metil pentana. Nah, reaksinya bagaimana gitu penghilangan bromo ini atau debrominasi? Tentu harus ada senyawa yang menarik bromnya gitu. Nah, reaksi apa? Nah, itu ya. Itu ya mestinya sudah dipelajari. Lalu sepertinya Pak Eko juga sudah membahas tentang senyawa aromatik ya. Senyawa aromatik itu yaitu bensen dan turunannya. Nah, ini bensen itu intinya mas sebetulnya satu ya, inti bensen ini yang kayak gini nih, segi 6 di dalamnya ada lingkaran. Cara penulisan bisa dengan lingkaran di dalamnya atau digambarkan elektron itu ya. Ada 3 pasang elektron di dalam ini 6 atom C ini, di mana elektron itu bisa berpindah-pindah gitu ya, jadi terdelokalisasi terus menyebar sehingga dituliskan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Atau cara penulisannya kan dituliskan garis 3 pasang elektron. Nah, ini bensen dan turunannya. Artinya gini, inti bensennya sih satu. Kemudian di sini ada gugus fungsi karboksilat ya.
Ini udah turunannya gitu. Kemudian bensen misalnya di substitusi oleh gugus halogen, ya itu udah turunannya. Atau bisa jadi dua inti bensen berdempet gitu ya, berdempet dia jadi naftalen gitu. Kalau ini gugus lain yang juga senyawa siklo ya. Ya. Ini apa bedanya nih? Apakah ini kan ada dua ya, dua segi 6 nih. Nah, ini kan yang barusan saya ceritakan bensen. Apakah di sebelah kiri ini termasuk bensen juga? Bukan, Bu. Bukan. Apa yang ini? Benzil, bukan, Bu? Benzil. Bensil, bukan. Kalau bensil itu masih ada bensennya. Kalau bensil ya, bensil masih ada bensinnya. Fenil juga masih ada inti bensen. Tapi yang ini bukan bensen. Ini sikloheksana, tepatnya siklohexediena. Kenapa siklohexediena? Ini kan kalau ada ikatan rangkap jadi sikloheksena kan? Nah, di sini ada dua ikatan rangkapnya, jadi siklohexediena gitu. Jadi kalau dua ikatan rangkapnya diena, kalau tiga triena gitu ya. Ya, jadi ini berbeda strukturnya. Baik, jadi kembali ke intinya bahwa dalam soal UTS ini saya menangkap bahwa sudah dibahas tentang senyawa bensen dan turunannya. Nah, yang berikutnya ya, nomor 5 ini banyak ya soalnya. Tulis formula ya, jadi formula itu struktur maksudnya ya, dan namanya dari produk reaksi senyawa di bawah jika direaksi dengan Br2. Jadi kalau klorobensen ditambah dengan brom artinya dibrominasi ya dengan katalis FeBr2. Itu apa yang terjadi ya. Kemudian bifenil nih, bifenil itu yang senyawa bensen tadi dempetan gitu ya, ada dua. Berikutnya etil fenil ether nih, ini ada fenil ya. Nah, fenil juga gitu, ada isi bensennya gitu ya. Ada gus ether, ada benzoic acid atau asam benzoat ya, dibrominasi. Nah, itu apa yang terjadi gitu. Kemudian yang poin 53 reaksi tahapan pembuatan. Nah, reaksi tahapan pembuatan asam sulfanilat dari bahan baku bensen. Ini maksudnya apa ya nomor 53 ini? Jadi kita bikin asam sulfanilat dari bahan baku bensen. Terus yang ini reaksi ini maksudnya apa ya? Penil siklopentina. Apakah dengan reaksi ini berarti ya maksudnya sepertinya. Jadi bahan baku bensen ditambahkan reaksi berikut. Biasanya kurang jelas ini poin 53. Ya kira-kira itu ya soal yang diberikan UTS oleh Pak Eko. Jadi saya menangkap bahwa materi sudah sampai ke bab aromatik. Nah, saya mau menjelaskan berikutnya. Sudah. Jadi saya buka e-learning itu udah saya tutup soalnya kelihatannya kalau terlalu berat jadi ini. Jadi muter tadi. Setelah senyawa aromatik dan halogen organik ya itu juga sudah, saya berarti masuk ke bab alkohol, aldehid dan keton, lalu nanti asam karboksilat dan turunannya,
lalu ke senyawa amina ya. Saya masuk ke ini. Ya, ini saya sekilas saja saya mau tunjukkan ya di bab pendahuluan itu. Jadi ada saya mau cari tentang penulisan struktur ya, bahwa untuk menyamakan dulu lah. Nah, di sini di bab pendahuluan itu ada hubungan antara kimia organik dengan kehidupan sehari-hari dan industri. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, namanya kan tadi ya, tubuh kita ini tidak lepas dari karbon ya, kulit, rambut, daging kita itu kan terdiri dari protein, lemak ya, dan karbohidrat. Semua itu adalah senyawa organik. Sebetulnya memang bab karbohidrat, protein, lemak itu harusnya struktur itu masuk di kimia organik sini ya dulu-dulu sih. Cuma sekarang karena pertemuannya ini ya apa ya lebih singkat ya, minggunya sedikit, jadi nggak cukup itu membahas semua itu, sehingga bab protein, karbohidrat dan lemak itu akan dijelaskan lagi nanti di kimia pangan gitu, strukturnya. Sementara kalau jurusan kimia ya S1 itu kimia organik itu dibagi-bagi lagi. Ada kimia organik 1, kimia organik 2, dan ada kimia organik lanjut ya. Kimia organik fisik biasanya namanya. Jadi kimia organik fisik udah ke struktur itu sangat lebih sulit ya. Jadi ada 2 semester kalau jurusan kimia S1 kimia organik ya, memang karena sangat mendasar di itu ya, di bidang kimia secara umum. Ya karena banyaknya senyawanya itu. Kemudian ya itu kaitan dengan mata kuliah. Dan yang belajar kimia organik itu jangan dianggap hanya jurusan kimia saja ya. Jurusan biologi juga belajar kimia. Jurusan apa itu kedokteran dikasih harus menguasai kimia organik ya. Ya jurusan pangan, farmasi, semua itu belajar kimia organik ya. Jadi karena memang sangat mendasari lah di dalam kehidupan itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, belajar kimia organik untuk bidang analisis kimia. Jadi di prodi kita itu kepentingannya apa sih gitu, belajar kimia organik? Coba saya pengen tanya Rafli. Mana Rafli? Hadir, Bu. Ya, kira-kira apa ya pentingannya mata kuliah kimia organik berkaitan dengan analisis kimia? Agar mengetahui struktur, sifat, komposisi reaksi sama sintesis senyawa-senyawanya, Bu. Ya, agar mengetahui ya gitu. Terus kira-kira apa setelah mengetahui penerapannya dalam analisis kimia? Rafli. Mengetahui cara-cara pembuatan, misalnya kayak asam sulfanilat gitu, Bu. Coba dikaitkan dengan analisis.
Apa kira-kira seberapa penting itu kan nanti saudara berprofesi sebagai analis kimia, seberapa penting tuh belajar kimia organik. Untuk penentuan misalnya kayak kadar protein atau lemak dalam suatu sampel, Bu. Iya, untuk menentukan kadar protein lemak ya. Ya, gini. Intinya kita belajar kimia organik tadi ya, yang jawaban yang pertama tadi untuk mengetahui struktur reaksi gitu ya. Jadi rumus kimianya apa gitu loh. Tahu rumus kimianya apa ya. Kemudian reaksinya dengan senyawa lain apa di dalam bidang analisis. Kenapa belajar kimia organik itu sangat penting di bidang analisis kimia? Nah, alasannya karena banyak sekali reagen-reagen di dalam analisis kimia itu yaitu senyawa apa, Rapli? Senyawa organik gitu ya. Jadi banyak sekali reagen itu dalam ini yang digunakan terus yang organik. Jadi kan harus tahu dong ininya ya. Senyawanya strukturnya seperti apa, kelompok senyawa apa. Yang sederhana aja lah kemarin titrasi asam basa. Sudah kan dilakukan? Coba diingat-ingat senyawa organik apa yang kemarin sudah dilakukan ya. Senyawa-senyawa kimia apa saja yang dipakai? Kemarin Asam waktu asetat. ya, Devia ya. Kemarin kan nentuin sampel asam asetat. Nah, asam asetat itu senyawa organik. Kelompok senyawa apa dia? Asam asetat termasuk kelompok senyawa apa? Di dalam bab-bab kimia organik itu. Alkana, Karboksilat, Bu. ya, asam karboksilat gitu ya. Terus apa lagi? Coba apa lagi, Ariel? Ya, Bu. Ya, apalagi selain asam asetat kemarin waktu titrasi asam basa, senyawa organik yang dipakainya. Ada yang ingat nggak kemarin titrasi asam basa? Apa itu satunya lagi? Apa satunya lagi? Asam apa? Untuk standarisasi NaOH, tuh saya kasih bocorannya. Oh, HCl. Untuk standarisasi NaOH, kita pakai zat baku primer apa kemarin? Oh, asam oksalat. Nah, asam oksalat. Asam oksalat itu senyawa organik atau anorganik? Organik. Organik. Kenapa? Rumus kimianya apa? Masih ingat? H, H2 H2, C4, Ibu. C2O4. Nah, oke. H2C2O4. Kenapa itu disebut senyawa organik? karena terdapat karbon. Ya, Dalam terdiri senyawa. dari karbon ya. Itu. Jadi tidak disebut senyawa organik kalau nggak ada karbonnya gitu ya. Jadi dari senyawa karbon ya yang berikatan dengan hidrogen dan oksigen. Nah, itu dan banyak sekali gitu yang lainnya. Itu salah satu contoh yang sudah dipraktekkan kemarin ya. Ya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi yang ini kaitannya dengan analisis itu banyak ya. Kemudian yang klasifikasi ini saya kira sudah dibahas ya secara umum pasti ya, bahwa ada senyawa struktur senyawa organik itu ada yang rantai tertutup ya atau siklik, ada yang terbuka, rantai terbuka ya, alifatik
Yang siklik juga ada yang homosiklik atau heterosiklik. Yang homosiklik itu maksudnya senyawanya atom-atom penyusunnya sama gitu ya. Kalau heterosiklik itu berbeda. Di dalam siklik itu ada misalnya C dengan nitrogen. Nah, kalau yang homosiklik lah C semua dalam lingkaran itu gitu ya. Nah, kemudian ini bagi lagi ada senyawa aromatik, ada non aromatik. Ya, ya artinya siklik tetapi bukan aromatik. Contohnya sikloheksana misalnya gitu ya. Ya, nanti ini penggolongannya seperti ini. Kemudian dalam hal ikatan, sebentar saya mau menunjukkan dulu penulisan rumus kimia ya, supaya nanti ke depannya ini sama ya persepsinya. Sebentar, yang ini. Oh iya, ini penggolongan ya. Penggolongan itu ada yang berdasarkan gugus fungsi. Nah, yang berdasarkan gugus fungsi itu ya ini ya. Mulai dari alkena yang gugus fungsi itu ya. Jadi ini termasuk gugus fungsi. Artinya bisa aktif. Gugus fungsi itu menunjukkan keaktifan dari senyawa organiknya gitu ya. Jadi kalau ada alkena berarti bisa diadisi gitu kan ya. Bisa dieliminasi. Nah, kemudian ada alkuna. Kalau alkuna rangkap 3 gitu kan. Terus alkohol nih ada mengandung gugus OH. Rumus umumnya seperti ini. Nanti kita akan bahas, ini kan dijadikan nanti per bab ya. Kemudian yang ether rumus fungsinya seperti ini. Jadi ether itu atom O terikat pada 2 atom C. Kemudian aldehid. Nah, aldehid dan keton itu memiliki kesamaan, yaitu memiliki ini ikatan karbonil ya. Karbonil itu C dengan O ikatan angkat 2. Nah, bedanya kalau di aldehid di ujungnya itu terikat dengan H. Jadi COOH, COH gitu ya. Nah, sementara kalau keton ini ada ikatan rangkap ya. Tapi atom C semuanya terikat pada C juga gitu ya. Nah, gugus fungsi ketonnya itu cirinya ada ini. Kemudian ada asam karboksilat. Nah, asam karboksilat juga sama mengandung karbonil. Hanya bedanya di sini terikat pada OH. Ya. Nah, kalau ester ini khas sekali yang kemarin waktu praktikum identifikasi gugus fungsi kan ada yang menguji itu alkohol terbentuk nggak ester gitu. Nah, gugus fungsinya seperti ini. Ya, RCOO- atau RCOO. Ya, satu terikat pada ini karbon yang satunya ya, yang reaksen ini. Kemudian ada yang terakhir senyawa amina yang bersifat basa gitu ya ini. Nah, kelompok-kelompok senyawa ini ya yang akan kita pelajari yang umum aja. Yang banyak dipakai ya. Termasuk untuk reagen-reagen. Selanjutnya yang ini ya, yang penulisan ikatan kimia. Penulisan struktur maksudnya ya. Nah, cara penulisan itu dia kan terbentuk melalui ikatan kevalen ya. Nah, ini digambarkan dengan struktur Lewis. Ini saya tidak bahas, tapi saya akan mencari cara penulisan struktur. Nah, ini rumus senyawa organiknya ya. Jadi ada yang rumus strukturnya ya.
Jadi kalau saya nanti harus menuliskan rumus itu dalam bentuk rumus struktur. Nah, rumus struktur ini ada yang dulu menuliskan semua organ itu dengan struktur Lewis lah seperti ini. Jadi struktur elektron. Jadi kalau dua itu satu pasang elektron. Ya. Sehingga ini CH4 ini ya, dia mengikat 4H, terikat dengan sepasang elektron yang berbagi ya antara hidrogen dan karbon. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, digambarkan dalam struktur Kikule, penyederhanaannya jadi dalam satu garis gitu ya. Jadi satu pasang elektron ini satu garis, sehingga ini jadi CH4. Nah, kalau oksigen dengan oksigen itu harus ada ini ya, dua pasang elektron yang mengikat oksigen. Jadi intinya semua ini kan harus oktet ya. Nah, oksigen itu jadi ini dua pasang, satu ke H, satu ke C kalau yang ini ya. Nah, kalau dua-duanya dua pasang elektronik ke karbon, maka jadilah karbonil yang seperti tadi ya, senyawa aldehid dan keton. Nah, rumusnya kan ini ya, rumus Kekulenya seperti ini. Contohnya ini berapa ini? 4 atom C ya, jadi butana. Ini butana nih, normal butana. Kita sederhanakan seperti ini. Gitu. Jadi ini ditulis ini CH3, CH2, CH2, CH3. Ini bisa juga disederhanakan ya ini. Disederhanakan lagi penulisannya seperti ini. Bentar. Tapi kalau dalam reaksi ya, saya maunya ngopi. Kok kopi. Kok nggak mau. Ya, cuman saya mau mengatakan ini nih. Maksudnya ini bisa jadi CH3, CH2 dua kali CH3. Nah, bisa seperti itu. Ini contohnya ada yang dalam kurung ini nih. CH3 dua kali, artinya CH3, CH3, CHOH. Ini akan lebih mudah kalau saya itu menggambarkannya di whiteboard ya. Nanti saya gunakan kalau kuliah luring nanti setelah Lebaran aja ya. Jadi kalau pas ini kan minggu ini udah masuk Ramadan ini kita daring saja ya. Mungkin selama 3 minggu pertemuan. Nanti setelah Lebaran lah kita agendakan luring. Nah di situ baru kalau luring itu ya semua bisa menuliskan struktur ke depan ya di whiteboard gitu. Harus praktek jadi banyak latihan gitu. Kalau sekarang saya agak sulit nih pakai ini Word ini struktur. Dan jangan salah ini ya dalam menuliskan struktur ini yang angka-angka ini jadi ada yang subscript atau superscript itu tidak boleh salah. Jadi jangan dituliskan CH beda ya dengan CH3 kalau tiganya itu dalam 3 bukan subscript ya. Beda. Jadi perhatikan harus mengikuti standar seperti ini. Nah, selain rumus pemampatan, ini kan rumus yang dimampatkan ya, disederhanakan. Ada lagi yang lebih disederhanakan lagi nih, seperti ini. Ini kalau saya lingkari yang ini, yang tengah, saudara paham ya ini? Mungkin Pak Eko banyak menggunakan struktur seperti ini, seperti ini. Ini yang merah ini berapa jumlah atom C-nya nih? Coba Derina, mana Derina? Ada Bu, yang kedua Bu. Ya, ini yang kedua nih. Berapa atom C di sini? Ada 4 Bu. Di sini ada 4? Sini nih. Iya Bu.
1, 2, 3, 4 ya, Bu. 4. Oke. Kita coba ulang ya, dihitung ya. Ini setiap sudut ya, setiap sudut itu juga atom C, yang ujungnya juga satu atom C. Nah, struktur ini itu sama dengan struktur ini. Sekarang ini lihat, Derina lihat ini. Ada berapa atom C di sini? Ada 1, 2, 3, Bu. Ini. Sekarang ini sama dengan ini. Nah, di sini ada berapa atom C? Coba Mohon dihitung. maaf Ibu, kursornya di Derina nggak terlihat. Oh, gitu ya. Ini kursornya nggak kelihatan ya? Iya, Bu. Ada di... Sekarang kalau ada, Bu. Sekarang ada? Oh, delay berarti ya. Nah, di sini berapa atom C di sini? Ada 5, Bu. Berapa? Ada 5. 5. Nah, struktur yang ini, yang sebelah kiri, yang tengah ini, sama dengan struktur yang tengah ini. Ada berapa atom C di sini? Coba dihitung, Berina. Ada 5, Bu. Nah, struktur ini lebih disederhanakan lagi, penulisannya sama dengan ini. Nah, di sini ada berapa atom C? Ada 5, Bu. Ada 5, ya. Jadi, kan ini sama nih, makanya ini sama dengan ya. Ini 5. Nah, ngitungnya gimana 5? Coba, ini kursornya udah kelihatan sekarang? Sudah, Bu. Ya, ini 1. Ini 1, yang tengah ini ya. Yang tengah-tengah sentralnya ini. Ini 1 nih. Ini 1 di ujung. Dan 1 lagi di ujung sini. Ya. Jadi ada berapa coba lihat? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, Kak, beda lagi dengan yang ini yang atasnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. Karena yang di sini itu CL, bukan C ya. Gitu. Iya, Ibu, mohon maaf tadi Derina kira kursornya ada di yang paling atas. Oh, oke. Ya, mungkin karena ini ya. Antara yang muncul di situ, ya. Tapi berarti paham ya, Derina ya? Iya, Bu. Alhamdulillah paham. Ya, ini ada yang berbentuk siklik, disederhanakan seperti ini ya. Jadi ini siklopropana, siklobutana. Nah, kalau yang alkena ada ikatan rangkapnya ditulis seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini kalau udah kuliah kimia organik, jadi tahu maksudnya apa sih gitu ya, kayak gini, siksak gini gitu ya, itu menunjukkan struktur. Apalagi yang struktur yang sudah sangat kompleks, atom C-nya panjang ya, sehingga berbagai macam gugus di situ. Nah, ya, itu jadi kita samakan dulu ya, bahwa menuliskan struktur tuh ya seperti inilah. Disederhanakan, bisa seperti ini atau disederhanakan lagi ya. Kecuali kalau diminta dalam struktur Lewis, nah baru ya. Nah, kemudian kalau yang isomer, jadi kenapa senyawa organik itu banyak sekali? Karena turunannya banyak ya. Berbeda isomer, udah beda lagi senyawanya gitu. Nih, kayak gini. Ini butana nih. Butana kalau rantai lurus seperti ini, kalau rantainya bercabang, ini juga sama nih. Jumlah atom C dan H-nya itu sama antara butana dengan isobutana. Tapi antara butana dengan isobutana itu udah beda senyawanya. Dari mana taunya beda? Ya titik didihnya saja sudah beda. Ya, sifatnya sudah beda. Kemudian isomer ini ya. Isomer gugus fungsi ini posisi ya. Sesama alkohol nih. Ada yang alkoholnya di ujung dan ada alkohol yang
di tengah-tengah di percabangannya. Jadi antara 1 propanol dengan 2 propanol itu udah berbeda sifatnya. Ada lagi beda gugus fungsi ini. Etanol dengan dimetil eter, ya. Coba kita perhatikan dua senyawa ini. Saya coba ngabsen Marisa Nursalsabila. Adakah menyimak? Marisa? Oke, saya satu lagi coba cek. Nabila. Nabila Agustina. Nabila Agustina ada? Ada Ibu. Coba. Ada Nabila Agustina ya. Coba di etanol berapa atom C-nya, berapa atom H-nya, dan berapa atom O-nya dalam etanol. Coba sebutkan rumus molekulnya dalam etanol. Rumus C-nya itu ada 2 Ibu. Coba. Jadi kalau diminta rumus molekul itu berarti sebutkan ya jumlah atom C-nya berapa, jumlah penyusun atom-atomnya. Ya, sebutkan, lengkapi. CH3, CH2OH. Berarti si atom C-nya itu ada 2, atom H-nya itu ada 6. Terus apa lagi? Kalau rumus molekul kan harus lengkap. O-nya belum disebutkan. Ya Ibu. Sama atom O-nya ada 1. Ya, coba kalau saya minta tuliskan rumus molekul etanol. Jawabannya apa? CH3, CH2OH Bu. Bukan, kalau itu struktur. Ini rumus molekul. Kalau kita menghitung MR gitu kan, itu kan dari rumus molekul. C2H5OH Bu. Belum tepat. Kalau itu masih rumus, lebih ke rumus struktur juga. Jadi OH-nya kelihatan. Ini rumus molekul. Lebih disederhanakan lagi. C-nya berapa? C-nya 2. C2H6O bukan Bu. Ya, itu baru rumus molekul gitu. Nah, sekarang di sebelahnya, di situ ada dimetil ether. Coba sebutkan rumus molekulnya. Sebutkan rumus molekul untuk dimetil ether. Sama Ibu, C2H6O juga. Oke, sama ya. Nah, jadi rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Itu sudah beda sekali senyawanya. Etanol titik didihnya 78, tapi di metil ether itu sangat rendah ya. Ether itu suhu berapa ya? 30 kalau nggak salah, itu sudah mendidih gitu ya. Sementara kalau etanol 78 baru mendidih ya. Jadi ini meskipun rumus molekulnya sama, tapi strukturnya, gugus fungsinya beda, itu udah beda senyawanya ya.
Dan ada lagi ya, saudara mungkin harus mengenal istilah ini. Dalam struktur itu ada istilah cis dan trans. Kalau cis itu, ini biasanya untuk senyawa alkena ya. Jadi atom-atom itu ada yang dituliskan secara sejajar seperti inilah gitu kan. Yang satu misalnya Cl dengan Cl sejajar. Yang satu berseberangan. Nah, penulisan struktur seperti ini tuh ya namanya ya ada trans, ada cis. Ini juga berbeda sifatnya gitu ya antara struktur cis dan trans. Jadi nanti kalau di label gitu ada cis dan trans, ada tahulah kira-kira maksudnya dalam penulisan isomer geometri. Nah itu jadi kita sudah menyamakan ini ya istilah penulisan, karena berikutnya kita akan banyak sekali menuliskan tentang struktur. Nah hidrokarbon itu saya tidak, jadi tadi sudah ya membahas tentang alkana, alkena, dan tata nama ya. Ini kalau sampai angka atom C sampai 10 itu harus hafal lah kalau itu ya. Ini kan bahasa Latin gitu kan, metana, etana, butana, penta, heksa, hepta, okta gitu ya yang itu. Ini sampai 10 lah. Ini apa ya? Sistem IUPAC itu kan ini ya. Ini materi-materi ini semua kan ada ya di e-learning, jadi bisa dibaca ya. Oke, yang tata nama ini pastilah sudah dibahas tadi ya, makanya ditanyakan oleh Pak Eko di UTS. Oke. Ya, nah jadi nanti berikutnya saya akan masuk ke materi ini. Mulai minggu depan aja ya, saya fokus di alkohol, fenol, eter, aldehid, dan keton gitu ya. Asam karboksilat dan senyawa amina. Sampai sini dulu, ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Jadi saya nggak langsung masuk ke materi alkohol ya, mereview dulu yang berkaitan dengan materi sebelumnya sampai UTS kemarin. Nanti kira-kira pertemuan berarti ada sekitar 7 pertemuan ya. Nah, nanti efeknya anggap aja 6 pertemuan itu. 6 pertemuan itu 4 kali untuk membahas senyawa inti tadi ya. Jadi alkohol, fenol, eter, aldehid dan keton, asam karboksilat, senyawa amina itu kira-kira 4 minggu. 2 minggunya kita untuk latihan soal ya, untuk kuis. Ya, itu. Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan juga dari Ulfi Fani. Katanya kenapa perbedaan titik didih etanol sama eter tadi itu, Bu? Apa karena ikatan hidrogennya juga atau ada hal lain itu? Ya, yang sangat berpengaruh diantaranya kalau perbedaan titik didih yang sangat tinggi ya antara tadi seperti etanol dan eter. Etanol, asam karboksilat itu bersifat ini ya polar, dia larut dalam air dan dia itu memiliki ikatan hidrogen. Jadi atom-atom yang memiliki elektron bebas ya seperti alkohol itu kan OH itu di situ ada 2 pasang elektron berikatan dengan H. Nah, atom yang elektronegatif itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan H+. Jadi ikatan hidrogen itu elektron yang ada pada atom yang bersifat elektronegatif dengan H. H-nya bisa dari air gitu ya, bisa dari hidrogen senyawa sesama senyawanya, misalnya asam karboksilat dengan asam karboksilat. Bisa membentuk ikatan hidrogen, etanol dengan etanolnya. Jadi O-nya elektron dalam atom O dengan H-nya.
Nah, adanya ikatan hidrogen itu kan memperkuat ini, jadi nambah gaya antar molekul itu. Sehingga untuk memutuskannya perlu energi yang lebih tinggi ketika dipanaskan. Makanya titik didihnya jadi naik. Beda dengan ether. Ether tidak mengandung ikatan hidrogen gitu. Karena nggak ada hidrogen bebas di situ gitu ya. Tuh, ether nggak larut dalam air. Ya, diantaranya itu ya. Siapa tadi itu? Nah, Devia ya tadi yang bertanya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, nanti ya mungkin di kelas ya saya menggambarkan ikatan hidrogen atau nanti di bab asam karboksilat itu akan dibahas nanti ya ikatan hidrogen. Semakin panjang rantai tapi ikatan hidrogennya akan semakin lemah gitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Nilainya sudah diumumkan belum? Nilai UTS ya? Belum, Ibu. Belum ya. Oke, nanti saya ini ya, paling nggak akhir minggu ini seharusnya nilai itu sudah harus masuk. Jadi saya coba lihat ya hasil UTS kemarin. Nah, kalau saya nanti ini tesnya luring ya, nggak daring. Ya, mudah-mudahan tidak ada ini ya, tidak ada pelarangan lagi untuk luring. Jadi tes organik nanti akan dilakukan secara luring dan closed book ya. Jadi ya harus hafal aja gitu. Ya sebetulnya hafal di organik itu kan karena terbiasa menuliskan strukturnya ya lama-lama tahu gitu ya. Bukan seperti menghafal apa ya. Ya. Ya, adakah yang ditanyakan? Saya kira itu saja pendahuluan dari saya. Nanti soalnya setelah membahas bab per bab baru ketahuan kira-kira apa yang perlu. Oh gini ya, ketika saya membahas satu senyawa, misalnya saya membahas alkohol, itu nanti nggak akan lepas dari bahasan-bahasan sebelumnya. Jadi kalau ini biasanya ada pertanyaan nanti di akhir. UAS itu mulai dari mana? Apakah mulai dari yang saya ajarkan atau bagaimana? Nah ya, jawabannya UAS itu ujian akhir semester dimulai dari bab awal. Ya. Jadi materi yang dibahas itu yang bab 2, bab 3 ya semua karena ketika saya membahas misalnya ini aja membahas asam karboksilat. Asam karboksilat itu kan berkaitan dengan asam karboksilatnya pada gugus hidrokarbon, alkana, atau bisa saja gugus asam karboksilat itu menempel pada inti bensen. Jadinya kan senyawa aromatik yang saya bahas. Kemudian ketika membahas alkohol, alkohol kalau direaksikan dengan senyawa halogen organik, reaksinya gimana? Berarti saya nanti tidak akan lepas dari bahasan tentang senyawa bab halogen organik di bab sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi secara jadi kesatuan gitu loh bab-bab ini ya, meskipun agak dipisah-pisah tapi saling berkaitan. Jadi dari bab pertama nanti.
Tapi tentu fokusnya nanti ya di bab tentang ya alkoholnya, aldehidnya, ketonnya gitu. Tapi maksud saya harus dasar di awal itu harus dikuasai. Misalnya tata nama ya harus diketahui gitu ya. Oke, apa lagi ya? Udah. Ada yang ditanyakan lagi? Setelah ini saudara ada kuliah lagi nggak? Ada, Bu. Kuliah apa? Daring atau luring? Daring. Daring ya. Ya oke. Kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini cukup. Mute dulu ya. Sebentar saya screenshot dulu nih untuk bukti absen.